SD Negeri Lialang, Kota Serang, merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kota Serang yang beralamat di lingkungan Lialang, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Salah satu mata pelajaran yang berada dalam fase C kelas 5 SD yakni IPAS. Pada akhir fase C, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan salah satunya yaitu menganalisis hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Namun sayangnya, banyak peserta didik yang memiliki pemahaman kognitif di bawah rata-rata, mudah terdistraksi dan rendahnya minat literasi. Hal ini merupakan hasil tes diagnostik yang penulis lakukan pada awal pembelajaran materi ekosistem. Hal lain yang penulis temukan yaitu terdapat ketidaktuntasan pembelajaran mengenai makhluk hidup di fase sebelumnya yaitu fase B. Semua hal ini berakibat pada sulitnya mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada materi ekosistem pada fase C di kelas 5. Permasalahan yang hadir dalam proses pembelajaran tersebut jika tidak tertangani dengan baik, maka akan berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis merancang sebuah media pembelajaran yang non-digital yang dapat diakses peserta didik di jam pelajaran materi ekosistem maupun sebagai bahan bacaan peserta didik di jam istirahat. Upaya mengatasi permasalahan yang hadir dalam proses pembelajaran ekosistem dirancanglah media pembelajaran oleh penulis yaitu Koko. Koko merupakan komik ekosistem yang di dalamnya tertuang cerita mengenai hal-hal terkait materi ekosistem dengan model komik bergambar berwarna. Dengan penggunaan Koko dalam proses pembelajaran, peserta didik secara perlahan namun pasti mereka memahami materi ekosistem yang disajikan. Bahkan mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atas apa yang telah mereka pelajari. Sebagai contoh, ketika memangkas tanaman depan kelas, mereka meletakkan hasil potongan tanaman di sekitar tanaman. Proses ini bertujuan untuk memberikan bukti secara nyata tentang keberadaan dekomposer yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik, sehingga dapat kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya siklus kehidupan, baik melalui rantai makanan maupun jaring makanan terus berlangsung. Sehingga konsep pembelajaran yang dialami oleh peserta didik dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata mendorong mereka untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, terwujudlah contextual learning. Selanjutnya, peserta didik tetap terjaga konsentrasinya karena mereka asyik dalam menyelami Koko. Sehingga lambat laun muncullah minat dalam diri masing-masing peserta didik untuk berliterasi. Dengan demikian, pemahaman terkait materi ekosistem yang tertuang dalam Koko dapat melekat dalam diri peserta didik secara utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil yang dirasakan, baik untuk peserta didik, pendidik, dan lingkungan, media pembelajaran Koko dapat digunakan kembali untuk kembali mengulang kebaikan pencapaian pembelajaran pada peserta didik di tahun-tahun berikutnya. Dan revisi terkait cerita yang disajikan dalam Koko juga diperlukan agar semakin menarik perhatian peserta didik dalam memahami materi pembelajaran ekosistem. Sehingga dengan demikian mereka dapat membuat keputusan yang baik bagi diri mereka sendiri maupun sekitar mereka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Serta yang utama adalah tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Maju terus pendidikan Indonesia mewujudkan generasi emas 2045.